Materi yang pertama yaitu ruang lingkup lembaga keuangan. Bentuk lembaga keuangan terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Untuk kegiatan lembaga keuangan bank adalah menghimpun dana, sedangkan lembaga keuangan bank adalah penyaluran dana. Pengertian bank. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis-jenis bank dilihat dari fungsinya ditegaskan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988, yaitu terdapat bank umum dan bank perkreditan rakyat atau yang disebut BPR. Bank umum atau komersial bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank perkreditan rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dilihat dari segi kepemilikannya, terdapat bank milik pemerintah, contohnya seperti BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri. Selanjutnya terdapat bank milik swasta nasional, bank yang dimiliki oleh swasta nasional pada pembagian keuntungannya pun untuk swasta saja. Misalnya Bank Sinarmas dan Bank Mega. Selanjutnya terdapat bank milik koperasi. Kepemilikan sahamnya juga dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum. Contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia. Selanjutnya bank milik asing yang merupakan cabang dari bank yang berada dari luar negeri. Contohnya Citibank dan Standard Chartered Bank. Dan bank yang terakhir adalah bank milik campuran. Kepemilikan sahamnya juga dimiliki oleh pihak-pihak asing dan pihak swasta nasional. Contohnya seperti OCBC, NISP, dan CIM Niaga. Dilihat dari segi status, terdapat bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa sendiri adalah bank yang melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Contohnya seperti transfer ke LN, LC, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat bank non-devisa, yaitu bank yang belum mendapatkan izin untuk melaksanakan transaksi sebagai devisa atau non-bank devisa. Transaksi yang dilakukan juga masih dalam batas-batas negara saja. Dari segi menentukan harga, terdapat bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional sendiri ini dia menetapkan bunga sebagai harga untuk simpanan maupun produk dan pinjaman. Sedangkan bank syariah sendiri, bank ini menetapkan harga produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil. Selanjutnya terdapat kegiatan-kegiatan bank. Kegiatan bank BPR atau bank pengkreditan rakyat. Kegiatannya yaitu menghimpun dana seperti simpanan tabungan dan deposito. Kegiatan selanjutnya adalah menyalurkan dana seperti kredit investasi dan kredit modal kerja. Kegiatan yang terakhir adalah larangan-larangan seperti menerima simpanan giro, mengikuti clearing, melakukan kegiatan falas, dan melakukan kegiatan perasuransian. Kegiatan bank lainnya adalah kegiatan bank umum, yaitu kegiatannya seperti menghimpun dana, contohnya seperti simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Kegiatan selanjutnya menyalurkan dana seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit lainnya. Dan kegiatan bank umum yang terakhir adalah jasa-jasa lainnya seperti transfer, inkaso, clearing, bank card, falas, referensi bank, dan cek swasta, dan juga jual beli surat berharga. Kegiatan bank terakhir adalah kegiatan bank asing, yaitu kegiatannya dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan. Kredit diberikan untuk bidang tertentu seperti perdagangan internasional dan bidang industri serta produksi. Dan yang terakhir, jasa-jasa bank lainnya misalnya transfer, clearing, inkaso, jual beli falas, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat fungsi dan peranan bank. Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan, yaitu pengalihan aset, transaksi, likuiditas, dan efisiensi. Manfaat bank secara umum. Lembaga keuangan ini berperan besar terutama dalam mengembangkan perekonomian rakyat. Terdapat beberapa manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, menghimpun dana. Yang
Yang kedua, menyediakan beragam fasilitas dalam negeri hingga luar negeri. Yang ketiga, menghadirkan layanan pinjaman yang mudah. Yang keempat, kemudahan beragam layanan produk. Yang kelima, solusi berinvestasi serta mendorong kebiasaan menabung. Materi selanjutnya adalah perkembangan dan jenis bank. Perkembangan perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang disebabkan oleh perkembangan internal dan eksternal dunia perbankan, sehingga menyebabkan kondisi perbankan seperti kondisi perbankan sebelum deregulasi, yang dimana bank-bank yang ada tidak secara tegas diarahkan untuk memobilitasi dana seluas-luasnya dari seluruh anggota masyarakat, dan juga tidak diarahkan untuk mengembangkan perekonomian rakyat seluas-luasnya. Setelah itu terjadi kondisi perbankan sesudah deregulasi, di mana terjadi secara bersamaan tingkat inflasi yang sangat tinggi dan kondisi makroekonomi secara umum tidak bagus. Selanjutnya terdapat kondisi perbankan saat krisis ekonomi mulai akhir pada tahun 1990-an yang telah banyak menyebabkan perubahan kondisi perbankan di Indonesia. Kondisi perbankan saat sekarang sudah ada berbagai kemajuan dan rencana di bidang perbankan Indonesia, seperti selesainya penyusunan Arsitektur Perbankan Indonesia atau API, serangkaian rencana dan komitmen pemerintah untuk membentuk atau menyusun pengawasan perbankan, pembentukan lembaga simpanan pinjam, dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah jenis bank. Jenis bank berdasarkan badan hukum, maka suatu bank umumnya berupa perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah. Jenis bank menurut pendirian dan kepemilikannya terdapat bank umum, yaitu bank. Pendirian bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin direksi Bank Indonesia. Persetujuan prinsip diajukan oleh seorang calon pemilik kepada direksi bank, dan kepemilikan bank oleh Badan Hukum Indonesia sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. Selanjutnya terdapat Bank Pengkreditan Rakyat. BPR ini hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia saja, Badan Hukum Indonesia, serta pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. Selanjutnya ada jenis bank menurut target pasar, yaitu ada retail bank, corporate bank, dan retail corporate bank. Bank menurut fungsinya terdapat bank sentral, bank umum, bank pembangunan, bank desa, dan bank pengkreditan rakyat. Bank menurut status kepemilikannya yaitu ada bank milik negara, bank milik swasta nasional, bank swasta asing, bank pembangunan daerah, dan bank campuran. Materi selanjutnya adalah kesehatan dan rahasia bank. Kesehatan bank. Kesehatan bank ini dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kesehatan bank ini sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan, dan pengawasan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor K-MILS, yang berarti kapital atau permodalan, aset quality atau kualitas aset, manajemen atau manajemen, earning atau rentabilitas, liquidity atau likuiditas, dan yang terakhir ada sensitivitas terhadap risiko pasar atau sensitivity to market risk. Rahasia bank. Tujuan penerapan rahasia bank ini didasari dari kegiatan perbankan, yaitu kepercayaan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjaminnya atau tidak rahasia nasabah yang ada di bank. Untuk itu, kerahasiaan bank ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Materi selanjutnya adalah sumber dana bank. Sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan, lembaga lain di luar perusahaan, dan juga dapat diperoleh dari masyarakat. Terdapat simpanan giro. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro ini adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Terdapat cek.
Cek merupakan suatu perintah tanpa syarat dari nasabah ke bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang cek tersebut. Terdapat jenis-jenis cek. Yang pertama ada cek silang, cek mundur, cek kosong, cek atas nama, dan cek atas unjuk. Selanjutnya ada biliet giro. Biliet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindah bukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan yang disebutkan namanya pada bank yang sama. Selanjutnya terdapat alat pembayaran lainnya, yaitu surat perintah secara tertulis pada kertas yang sudah ditandatangani oleh pemegang rekening kepada bank yang bersifat tunai atau pemindah bukuan. Kelebihan rekening giro. Yang pertama, keamanan uang terjamin sebab tidak sembarang orang bisa mencairkan giro dan transaksi usaha dalam jumlah yang besar menjadi mudah. Kekurangan mempunyai rekening giro adalah pemilik giro harus mengikuti peraturan tanggal efektif untuk dapat mencairkan dana, memiliki jangka waktu pencairan dana. Selanjutnya ada simpanan tabungan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, atau alat pembayaran lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sarana penarikan tabungannya ini melewati buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, kartu ATM atau debit card, dan m-banking atau internet banking. Kelebihan mempunyai rekening tabungan adalah menyediakan fasilitas transaksi keuangan yang sangat beragam. Transaksi keuangannya itu lebih sederhana dan praktis, serta pencairan dananya dapat dilakukan kapan saja. Kekurangannya ialah adanya pembiayaan biaya admin bulanan untuk menabung di bank, besaran bunga yang didapat juga tergolong kecil, serta terdapat limit transaksi baik saat pencairan dana maupun saldo yang ada di rekening. Selanjutnya adalah simpanan deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Terdapat jenis-jenis deposito. Yang pertama ada deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Kelebihan deposito. Kelebihannya yaitu menabung dengan cepat, resikonya lebih kecil, bunga lebih besar dari tabungan, serta bunga depositonya yang tetap. Kekurangan deposito ialah tidak fleksibel dalam mengambil yang disimpan, keuntungannya lebih kecil dibandingkan investasi lain, dan ikut terkena inflasi dan biaya perpajakan. Materi selanjutnya adalah jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, semakin baik. Dalam arti, jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup di satu bank aja. Terdapat keuntungan jasa-jasa bank, yaitu biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, terdapat biaya provisi dan komisi, terdapat biaya sewa, biaya iuran, serta biaya-biaya lainnya. Terdapat jenis-jenis bank lainnya. Yang pertama, terdapat transfer. Yang kedua, terdapat clearing. Clearing yaitu jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan. Yang ketiga, terdapat inkaso. Inkaso ini adalah jasa bank untuk menagihkan warkat yang berasal dari luar kota ataupun luar negeri. Yang keempat ada Safe Deposit Box. SDB ini jasa yang diberikan kepada nasabah. Dia berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan seperti untuk menyimpan benda berharga miliknya. Yang terakhir ada bank card. Bank card ini kartu plastik yang dikeluarkan bank untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu. Yang keenam ada bank notes atau uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Yang ketujuh ada traveler cheque, dikenal dengan cek wisata yang dipergunakan mereka yang hendak berpergian atau yang sering dibawa turis. Yang kedelapan ada letter of credit, jasa bank untuk memperlancar arus barang atau ekspor impor termasuk barang dalam negeri atau antar pulau. Yang kesembilan ada bank garansi dan referensi bank, yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh hak kepada suatu pihak baik
perorangan, perusahaan, badan atau lembaga dalam bentuk jaminan. Selanjutnya terdapat memberikan jasa-jasa di pasar modal serta memberi setoran-setoran seperti pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran pajak, pembayaran rekening air, dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas Bank Indonesia. Fungsi utama bank sentral adalah mengatur masalah yang berhubungan dengan keuangan suatu negara secara luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Di Indonesia, bank sentral ini dipegang oleh Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia. Terdapat tujuan dari Bank Indonesia sendiri. Yang pertama, mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Maksud dari kestabilan rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia ini adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Dan yang kedua, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Agar kestabilan nilai rupiah dapat tercapai dan terpelihara, maka Bank Indonesia memiliki tugas antara lain menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran. Selanjutnya terdapat tugas Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, seperti menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya, seperti melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik IDR ataupun falas, penetapan tingkat diskontrol, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Selanjutnya terdapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. Selanjutnya terdapat melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Selanjutnya terdapat mengelola cadangan devisa serta menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro. Tugas selanjutnya yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran seperti melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Selanjutnya terdapat mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya akan penggunaan alat pembayaran dan mengatur sistem clearing antar bank baik dalam mata uang IDR ataupun asing. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dan menetapkan macam, harga, ciri uang yang dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Dan yang terakhir, mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut dan menarik serta memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama. Dapat resiko Bank Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia menghadapi resiko yang berpotensi meningkatkan dan kompleks. Bank Indonesia juga mengelola dan memitigasi resiko sistematik sebagai bagian dari upaya pencegahan krisis sistem keuangan. Terdapat kelebihan dan kekurangan tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki otonomi penuh dalam memutuskan dan melaksanakan tugas serta wewenangnya yang ditetapkan dalam undang-undang. Dari otonomi penuh ini adalah Bank Indonesia dapat bertindak secara independen untuk mencapai tujuan utamanya, seperti menjaga stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, dan sistem-sistem keuangan. Namun, hal ini juga menimbulkan kekurangan, yaitu seperti Bank Indonesia perlu memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan tetap transparan, akuntabel, dan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik. Yang terdapat tugas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tujuan dari fungsi Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan ini dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, serta berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dapat tugas-tugas Otoritas Jasa Keuangan. Tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 4. Kelebihan Otoritas Jasa Keuangan. Seperti tata koordinasi yang efektif, terdapat pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal. Yang terakhir, terdapat pencegahan tindak pidana pencucian uang dan penipuan. Dapat kekurangan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, keterbatasan sumber daya, tergantungan pada pemerintah. Dan kekurangan OJK yang terakhir adalah kegagalan dalam pengawasan. Materi selanjutnya adalah kartu pinjam. Kartu pinjam yang juga dikenal sebagai kartu kredit adalah salah satu jenis kartu yang digunakan oleh pelanggan untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan mereka. Kartu pinjam memungkinkan pemilik mengakses pinjaman yang telah mereka konsumsi sebelumnya dan menggunakannya untuk melakukan pembayaran. Jenis-jenis kartu pinjam. Terdapat beberapa jenis kartu pinjam atau kartu kredit yang berbeda, seperti berdasarkan limit. Terdapat kartu kredit silver, kartu kredit gold, kartu kredit platinum, kartu kredit titanium, dan kartu kredit spesial. Berdasarkan fungsinya, kartu kredit jenis klasik, gold, dan lain-lain yang menawarkan berbagai fitur dan manfaat berbeda sesuai dengan jenisnya. Setiap jenis kartu kredit menawarkan manfaat dan fitur yang berbeda seperti batas kredit, tingkat bunga, dan manfaat tambahan. Pemilihan jenis kartu kredit sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing individu. Manfaat kartu pinjam. Yang pertama, kemudahan dalam bertransaksi. Kartu kredit memudahkan penggunaannya untuk melakukan berbagai transaksi seperti belanja, perbankan, dan lain-lain. Selanjutnya, manfaatnya pembayaran transaksi fleksibel. Kartu kredit memungkinkan pemilik untuk membayar tagihan secara fleksibel seperti menggunakan installment atau membayar sebagian besar dana. Selanjutnya, terdapat cashback dan reward. Banyak kartu kredit menawarkan cashback atau reward untuk pengguna yang menggunakan kartu kredit dengan bijak. Selanjutnya, terdapat pembayaran tagihan secara otomatis. Kartu kredit dapat digunakan untuk mengelola arus kas yang sedang berjalan, terutama bagi pengusaha dengan membayar tagihan secara otomatis setiap bulannya. Dan terakhir, terdapat perlindungan kepada konsumen. Kartu kredit memberikan perlindungan kepada konsumen yang menggunakannya untuk melindungi dari keberatan atau pencurian jika kartu terlambat atau dicuri. Risiko kartu pinjam. Terdapat resiko yang terjadi pada kartu pinjam. Yang pertama, batas penggunaannya yang mengancam, seperti batas kredit, limit, atau batas pengambilan. Yang kedua, terdapat bunga yang tinggi. Kartu kredit yang tidak dikelola dengan baik dapat mengakumkan bunga yang tinggi yang mengakibatkan biaya yang lebih tinggi saat menggunakan kartu. Yang ketiga, terdapat dampak negatif pada skor kredit. Skor kredit negatif yang mengancam kemampuan mendapatkan pinjaman di masa depan. Selanjutnya, terdapat penggunaan yang salah. Jika informasi kartu Anda jatuh ke tangan yang salah, seseorang dapat melakukan pembelian ilegal dengan kartu Anda. Materi selanjutnya adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan mikro yang memberikan layanan simpanan dan pinjaman kredit kepada anggotanya. Koperasi simpan pinjam berfokus pada dua kegiatan pokok, yaitu menghimpun simpanan dan memberikan pinjaman modal.
Koperasi simpan pinjam memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi kerakyatan dan membantu anggotanya memperoleh modal usaha dengan bunga yang ringan. Contohnya koperasi simpan pinjam antara lain seperti koperasi unit desa atau KUD, koperasi serba usaha atau KSU, dan koperasi pasar. Terdapat jenis-jenis koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi simpan pinjam unit desa. Koperasi ini merupakan pilihan utama bagi masyarakat pedesaan yang ingin memperoleh modal usaha dan menjadikan fondasi ekonomi di desa-desa. Selanjutnya terdapat koperasi serba usaha dan Kopsinjasa. Koperasi ini menawarkan berbagai layanan keuangan seperti simpanan, pinjaman, dan asuransi. Yang ketiga terdapat koperasi pasar. Koperasi ini berfokus pada pengembangan usaha pasar dan memberikan dukungan finansial kepada para pedagang pasar. Dan yang terakhir terdapat koperasi simpan pinjam syariah. Jadi koperasi ini itu mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Terdapat kelebihan koperasi simpan pinjam. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi simpan pinjam dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan memberikan akses ke modal usaha dan layanan keuangan lainnya. Yang kedua, membantu ekonomi kerakyatan. Koperasi simpan pinjam ini berperan penting dalam mendukung perkembangan ekonomi kerakyatan dan membantu anggotanya memperoleh modal usaha dengan bunga yang ringan. Yang ketiga ada memberikan layanan keuangan yang fleksibel. Koperasi simpan pinjam menawarkan layanan keuangan yang fleksibel seperti simpanan dan pinjaman yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan anggotanya. Dan yang terakhir terdapat meningkatkan partisipasi anggota. Koperasi simpan pinjam ini mendorong partisipasi anggotanya dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan koperasi. Terdapat kekurangan dalam koperasi simpan pinjam, yaitu keterbatasan modal, keterbatasan sumber daya manusia, risiko kredit, dan tidak memiliki jaminan yang cukup. Manfaat koperasi simpan pinjam, yaitu seperti memberi akses keuangan ke semua pihak. Koperasi simpan pinjam memberikan akses keuangan kepada berbagai pihak termasuk yang memiliki akses terbatas ke lembaga keuangan lain. Yang kedua, memberi bunga yang bersaing. Koperasi simpan pinjam memberikan bunga yang bersaing bagi simpanan dan pinjaman anggotanya. Yang ketiga, terdapat mendorong partisipasi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Koperasi simpan pinjam mendorong partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi seperti dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dan yang terakhir terdapat mampu menjadi pemberi modal usaha bagi anggotanya. Koperasi simpan pinjam dapat menjadi sumber modal usaha bagi anggotanya. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan menghimpun dana, menyalurkan kembali dana, dan memberikan berbagai jasa keuangan kepada masyarakat. Perbankan di Indonesia sendiri juga sudah melewati masa perkembangannya, yaitu melalui fase seperti kondisi perbankan sebelum deregulasi, terjadinya kondisi perbankan sesudah deregulasi, dan terdapat kondisi perbankan saat krisis ekonomi mulai akhir pada tahun 1990-an, serta kondisi perbankan saat sekarang yang sudah ada berbagai kemajuan dan rencana di bidang perbankan Indonesia. Sementara itu, bank juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan prinsip kerahasiaan bank yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dan bank itu sendiri. Sumber dana bank juga berasal dari berbagai pihak, termasuk simpanan masyarakat. Selain kegiatan utamanya, bank juga memberikan jasa-jasa lainnya kepada masyarakat seperti jasa setoran dan penarikan, serta berbagai layanan keuangan lainnya. Dalam tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia sendiri bertanggung jawab atas kebijakan moneter, sedangkan OJK bertanggung jawab atas pengawasan dan stabilisasi sektor keuangan. Salah satu fasilitas perbankan yaitu terdapat kartu pinjam atau kartu kredit. Ini adalah salah satu produk keuangan yang memungkinkan pemegangnya untuk melakukan pembayaran atas transaksi keuangan dengan menggunakan pinjaman yang telah disetujui sebelumnya. Namun dalam penggunaannya terdapat risiko seperti batas limit dan bunga yang besar. Yang terakhir terdapat koperasi simpan pinjam yang
memberikan layanan simpanan dan pinjaman kredit kepada para anggotanya. Koperasi simpan pinjam berfokus pada dua kegiatan pokok, yaitu menghimpun simpanan dan memberikan pinjaman modal. Koperasi simpan pinjam juga memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi kerakyatan dan membantu anggotanya memperoleh modal usaha dengan bunga yang